Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau sistem pendidikan kita berhenti meniru model dari luar dan mulai menggali kekayaan dari dalam? Dari akar budaya kita sendiri? Nah, inilah ide utama yang akan kita bedah kali ini. Sebuah gagasan yang kuat banget untuk menghidupkan kembali pendidikan dengan cara melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita mulai dari sebuah peringatan yang, ini pesannya dalam banget ya. Ini bukan lagi sekedar perdebatan di ruang akademis, tapi ini adalah seruan darurat tentang krisis jati diri, krisis karakter bangsa yang bisa saja kita hadapi kalau kita nggak segera sadar dan bertindak. Oke, jadi tantangan utamanya apa sih? Gini, banyak sistem pendidikan kita yang ya sekedar meniru atau mengadopsi model dari luar negeri. Niatnya sih mungkin baik ya untuk mengejar ketertinggalan. Tapi seringkali kita lupa bahwa nilai-nilai dan tradisi unik kita sendiri justru terabaikan. Padahal itulah fondasi untuk membangun karakter bangsa yang kuat. Akibatnya apa? Ketergantungan pada sistem luar ini bisa menciptakan semacam keterputusan. Jadi, para siswa mungkin pintar secara akademis, tapi mereka nggak punya akar budaya yang kuat. Ujung-ujungnya, mereka bisa ngerasa asing di negeri sendiri. Ironis kan? Terus solusinya gimana dong? Nah, disinilah sebuah ide yang inovatif muncul. Gimana kalau kita gabungkan pendekatan terstruktur dari psikologi pendidikan dengan nilai-nilai mendalam dari kearifan lokal kita? Jadi, ini bukan soal memilih salah satu ya, tapi justru memadukan kekuatan dari keduanya. Nah, ini bagian yang menarik banget nih. Coba kita lihat, gimana dua dunia ini bisa nyambung. Di satu sisi, psikologi pendidikan itu ibarat ngasih kita ilmunya, kerangka ilmiah tentang gimana sih cara otak kita belajar. Di sisi lain, kearifan lokal itu ngasih jiwanya, ngasih konteks budaya dan moral tentang kenapa kita perlu belajar. Yang satu soal bagaimana, yang satu lagi soal mengapa. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna. Dan hasil dari gabungan ini, dampaknya kuat banget. Kita bisa menciptakan apa yang disebut pembelajaran tipikal. Sederhananya gini deh, ini bukan metode yang kaku, tapi sebuah lingkungan belajar yang hidup di mana guru dan siswa sama-sama bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Hasilnya, kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan apapun jadi meningkat secara alami. Oke, sekarang kita geser dari apa idenya ke gimana cara kerjanya. Kita akan lihat kerangka kerja praktis yang bisa dipakai para guru untuk menerapkan filosofi ini di kelas mereka sehari-hari. Jadi, intinya itu apa? Pendekatan ini memperkaya 3 proses psikologis utama dalam belajar. Belajar itu bukan lagi sekedar proses kognitif yang kering, yang cuma soal ngapalin rumus, aspek sosial dan emosional juga diisi dengan nilai-nilai lokal. Jadi, setiap pelajaran jadi terasa kena banget ke kehidupan nyata para siswa. Nah, menurut seorang ahli bernama Hakim, ada 3 pilar penting nih yang harus jadi pegangan guru. Ini bukan cuma soal apa yang diajarkan, tapi juga tentang siapa diri mereka, bagaimana cara mereka memandang siswanya, dan bagaimana latar belakang mereka sendiri ikut membentuk cara mengajar. Ini nunjukin kalau guru itu bukan cuma mesin penyampai informasi, tapi juga jembatan budaya. Peranannya krusial banget. Oke, biar ini nggak kedengaran kayak teori doang, yuk kita lihat contoh-contoh nyatanya dari berbagai budaya. Kita akan lihat gimana kearifan lokal ini dihidupkan di ruang kelas, baik di Indonesia maupun di negara lain. Slide ini nunjukin betapa kayanya kearifan lokal kita di Indonesia. Coba lihat di Bali, ada tradisi menanam pohon kelapa sambil menggendong anak. Ini ngajarin kita bahwa belajar itu menyatu dengan alam dan kasih sayang. Lalu di Aceh ada nilai mukemel atau harga diri yang mendorong semangat untuk berkompetisi dalam kebaikan. Dan tentunya semangat gotong royong yang bisa kita terapkan untuk ngajarin kerja sama tim di sekolah. Keren banget kan? Kadang-kadang kearifan lokal itu datang dalam bentuk yang simpel tapi dalam banget. Seperti pepatah dari suku Batak ini. Pikir dulu sebelum bicara. Sebuah pelajaran hidup yang relevan kapanpun, yang bisa jadi alat ajar yang luar biasa di kelas buat melatih anak-anak untuk bijaksana dan punya kendali diri. Terus gimana caranya sekolah bisa benar-benar nerapin ini? Sebenarnya banyak banget cara praktisnya. Coba bayangin deh sekolah ngadain lomba permainan tradisional kayak gasing atau bikin sanggar seni lokal. Bahkan hal yang kelihatannya sederhana seperti hari berbahasa daerah setiap minggu, itu bisa bikin perbedaan besar loh. Intinya adalah membuat warisan budaya ini hidup, relevan, dan seru buat generasi muda. Dan hey, ini bukan cuma terjadi di Indonesia loh. Coba kita tengok negara lain. Di Jepang, filosofi kerja keras dan semangat kaizen atau perbaikan berkelanjutan itu ditanamkan kuat-kuat dalam pendidikan. Di Thailand, mereka berhasil menggabungkan teknologi modern dengan rasa hormat yang mendalam pada guru atau kun kru.
Ini bukti nyata kalau negara-negara maju sekalipun sadar betul pentingnya menanamkan nilai-nilai unik mereka ke dalam sistem pendidikannya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke benang merahnya. Pada akhirnya, semua ini bukan cuma soal metode ngajar yang lebih keren atau kurikulum yang lebih canggih. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini soal masa depan jati diri bangsa kita. Ujung-ujungnya, tujuannya cuma satu, membangun karakter bangsa yang kuat dan tangguh. Dan tempat terbaik untuk memulainya adalah dari ruang kelas. Ini bukan sekedar perbaikan kurikulum, ini adalah investasi jangka panjang buat jiwa dan ketahanan bangsa kita di tengah gempuran dunia luar. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan, bukan buat para ahli, tapi buat Anda semua yang lagi menyimak. Coba direnungkan, kearifan lokal apa, tradisi apa, atau nilai apa dari lingkungan Anda sendiri yang punya potensi buat mengubah pendidikan jadi lebih baik, lebih berakar, dan lebih bermakna. Jawabannya mungkin ada di sekitar kita.